Halo, perkenalkan nama saya Marsanda Ester Karundeng, mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas E4 semester 1. Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal serta menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit. Definisi suhu tubuh. Suhu adalah pengukuran keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan panas yang hilang dari tubuh. Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas dari tubuh yang diukur dalam unit panas yang disebut derajat. Suhu tubuh berubah di siang hari, dan suhu tubuh biasanya lebih tinggi pada sore hari daripada dini hari. Ada dua jenis suhu tubuh, yaitu suhu inti dan suhu permukaan. Suhu inti merupakan suhu jaringan tubuh bagian dalam, seperti rongga abdomen dan rongga pelvis. Suhu inti relatif konstan. Suhu inti yang normal berada dalam satu rentang suhu. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama, usia. Pengaruh usia pada suhu tubuh merupakan salah satu faktor yang paling dasar. Karena memiliki proses metabolisme yang lebih tinggi, anak-anak cenderung memiliki suhu tubuh dasar yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Dan yang kedua, jenis kelamin. Sudah ada beberapa penelitian mengenai pengaruh jenis kelamin terhadap suhu tubuh manusia, tetapi belum diketahui dengan pasti mengenai siapa yang memiliki suhu tubuh dasar yang lebih tinggi antara laki-laki atau perempuan. Namun pada masa kehamilan dan ovulasi, suhu tubuh perempuan memang menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Dan yang ketiga, waktu. Hal ini berkaitan dengan waktu dari pagi sampai sore hari. Biasanya, seseorang mengalami perubahan suhu dalam sehari yang disebabkan oleh tingkat aktivitas metabolisme. Yang keempat, latihan fisik. Selama aktivitas yang berat, maka otot akan menghasilkan panas yang luar biasa. Inilah yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Dan yang kelima, stres. Pada kondisi stres, maka suhu tubuh akan meningkat. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin berperan dalam mediasi peningkatan suhu tubuh ini. Peningkatan suhu ini merupakan respons adaptif tubuh untuk menghadapi ancaman yang dirasakan. Dan yang keenam, makan. Setelah makan, perubahan suhu tubuh seringkali terjadi. Biasanya hal ini dikarenakan proses metabolisme yang menyebabkan suhu tubuh menjadi meningkat. Dan yang ketujuh, tempat pengukuran. Ternyata, perbedaan tempat mengukur suhu tubuh juga dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Pengukuran suhu tubuh di mulut akan mengalami perbedaan pada hasilnya. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah. Yang pertama, mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat. A. Vasodilatasi disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit yang memungkinkan percepatan pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. B. Berkeringat. Pengeluaran keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. C. Penurunan pembentukan panas. Beberapa mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia dan menggigil dihambat dengan kuat. Dan yang kedua, mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun. A. Vasokonstriksi kulit di seluruh tubuh. Terjadi karena rangsangan pada pusat simpatis hipotalamus posterior. Dan B. Piloereksi. Rangsangan simpatis menyebabkan otot erektor pili yang melekat pada folikel rambut berdiri. Dan C. Peningkatan pembentukan panas. Sistem metabolisme meningkat melalui mekanisme menggigil, pembentukan panas akibat rangsangan simpatis, serta peningkatan sekresi tiroksin. Tindakan keperawatan pada gangguan suhu tubuh. Hipotermi. Yang pertama, anjurkan banyak minum air putih. Yang kedua, pantau intake output. Yang ketiga, kaji tanda-tanda dehidrasi. Yang keempat, anjurkan menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Yang kelima, jangan memakai selimut yang terlalu tebal. Yang keenam, berikan kompres hangat atau dingin.
Yang ketujuh, kurangi aktivitas fisik atau membatasi produksi panas. Yang kedelapan, tepit sponge. Dan yang kesembilan, gunakan kipas angin. Suhu tubuh normal manusia. Yang pertama, suhu tubuh normal bayi adalah 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Yang kedua, suhu tubuh normal anak adalah 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Dan yang ketiga, suhu tubuh normal orang dewasa adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Definisi kebersihan diri. Kebersihan diri atau personal hygiene dan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan kita agar terhindar dari segala macam penyakit. Dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, karena kebersihan akan mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang. Kebersihan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan. Jika seseorang sakit, biasanya masalah kebersihan kurang diperhatikan. Hal ini terjadi karena kita menganggap masalah kebersihan adalah masalah yang sepele. Padahal jika masalah tersebut dibiarkan terus-menerus, dapat mempengaruhi kesehatan secara umum. Tujuan perawatan diri dan kebersihan kulit. 1. Menghilangkan minyak yang menumpuk, keringat, dan sel-sel kulit mati dan bakteri. Kedua, menghilangkan bau badan yang berlebihan. Ketiga, memelihara integritas permukaan kulit. Keempat, menstimulasi sirkulasi atau peredaran darah. Yang kelima, meningkatkan perasaan sembuh bagi pasien. Yang keenam, memberikan kesempatan pada perawat untuk mengkaji kondisi kulit pasien. Yang ketujuh, meningkatkan percaya diri seseorang. Yang kedelapan, menciptakan keindahan. Yang kesembilan, meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Dan yang kesepuluh, melindungi tubuh dari masuknya berbagai kuman atau bakteri. Sekian penjelasan dari saya, kiranya boleh dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri video ini, di sini saya ingin mengajak adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi di bidang kesehatan, marilah bergabung bersama UNPIK khususnya di Fakultas Keperawatan yang memiliki 2 program studi ilmu keperawatan dan program studi nurse, dan yang tentunya sudah berakreditasi B dengan dosen-dosen yang profesional dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, ayo segera daftarkan diri teman-teman dan mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.